Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya nih bikin semangat apa bikin lemas ini? Semangat ya. Subhanallah. Ulang dah salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah ta'atihi la'allakum tuflihun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin dan hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga, fa insyaallah di hadzal sabah al-mubarak, di pagi yang penuh dengan berkah ini, saat turunnya hujan, bapak-bapak, ibu-ibu tetap menyempatkan hadir di acara yang penuh berkah ini, insya Allah menjadi catatan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa meringankan perjalanan kita menuju surga dan ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah wa la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu meremehkan amal baik betapapun kecil. Kelihatannya kayak biasa aja, nggak tahu ini bagian dari ujian orang istiqomah. Turun hujan dari sebelum azan ya. Di sini tadi turunnya kapan? Dari malam sampai sekarang belum berhenti. Hah? Iya, dari tadi malam sampai sekarang belum berhenti. Kalau saya mulainya di Bogor tuh pas subuh. Abdi di Bogor, Abdi. Di Bogor, Abdi. Hari di Bogor mulainya azannya ininya hujannya mulai subuh. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin. Ada hadis dari Nabi SAW, doa indan nida wa tahtal maqam. Doa yang salah satu doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika azan berkumandang dan ketika turunnya hujan.
aktsir minad doa, perbanyak daripada doa. Kita langsung masuk Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita, melanjutkan kisah Nabiullah Rasulullah Nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus shalah wassalam. Di pertemuan sebelumnya, sebagaimana tadi Mas Adit sudah menyampaikan, kita sudah bahas tentang perkenalan Nabi Nuh sampai awalnya terjadi kesyirikan. Jadi awal Rasul yang menghadapi kesyirikan itu Nabi Nuh alaihi wassalam. Dan saya sudah sampaikan hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa zaman antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh 10 abad. Kulluhum 'alal Islam. Semuanya memeluk agama Islam. Awal kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan saya sudah sampaikan di episode sebelumnya tentang 5 orang yang soleh yang dijadikan alat oleh iblis setelah mereka kembali ke rahmat Allah, dibentuk patungnya tadinya untuk mengingat Allah, tapi ternyata ujung-ujungnya diarahkan untuk menyembah mereka. Wa iyyabillah. Walhasil Nabi Nuh alaihi salam terus mengajak mereka kepada dinut tauhid, la ilaha illallah, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ankabut, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Maka tinggallah Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus shalah wassalam bersama dengan mereka itu dengan kaumnya. Berapa lama ya Allah? 1000 tahun dikurang 50. Jadi berapa lama semuanya? 950. Fa'akhadahumut tufan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka semua dengan azabnya berupa at-tufan. At-tufan itu bukan awan topan. Itu topan bahasa Indonesia. At-tufan banjir besar. Artinya banjir besar. Akhadahumut tufan, dengan banjir yang besar. Jadi nggak ngejamin ya, penghijauan ini nggak ngejamin bisa menghindarkan orang dari banjir. Zaman Nabi Nuh resapan air berapa persen? Resapan air zaman Nabi Nuh berapa? 99 kali. Semua resapan air. Jadi artinya gak ada negeri yang bebas banjir. Banjir besar ini nanti kita akan sampaikan pada pembahasannya. Wa hum zalimun, dan mereka itu semua disebabkan karena mereka berbuat kezaliman. Dan kezaliman yang teramat besar yang mereka lakukan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman. Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan
menyekutukan Allah dengan apa, menyamakan Allah, menyamakan kedudukan Allah dengan apa. Tuhannya Allah adalah Tuhan selain Allah. Wa iyadzubillah. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah Allah kuatkan tauhid kita kepada Allah dan kita bisa wafat dalam keadaan muslim, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Singkat kisah, di dalam surat Hud ayat 22 dengan 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tantangan orang kafir terhadap Nabi Nuh alaihi assalam. Tantangan orang kafir terhadap Nabi Nuh. Jadi setelah Nabi Nuh ini berdakwah ratusan tahun kepada mereka, pada saat akhir mereka nantang Nabi Nuh. Biasanya azab itu mulai turun kalau sudah ada tantangan dari manusia. Subhanallah ya. Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu manusianya nantang azab, nah itu sudah. Nanti di puncak kesombongannya manusia itu memang rata-rata kalau orang-orang zalim, di puncak kesombongannya dia akan menantang azab. Waktu nggak ditantang azabnya belum datang. Nanti kalau udah ditantang azabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 32. Qalu ya Nuh. Mereka berkata, wahai Nuh, qad jadaltana, sesungguhnya engkau telah banyak berdebat dengan kami. Fa aktsarta jidalana, ini debatnya sudah banyak. Fa'tina, nah ini tantangannya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkan sekarang sudah. Azabnya mana? Mana azabnya? Fa'tina, datangkan sama kami. Bima ta'iduna, apa yang telah kau janjikan pada kami. Katanya orang yang berbuat syirik diazab, katanya orang yang menyekutukan Allah diazab. Azabnya mana? Nah, ini tantangan sudah keluar dari mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha menunggu taubat hamba-hamba. Jadi kalau sudah tantangan azab, dia datangi azab. In kunta minas sadiqin, jika kamu benar akan kerasulan kamu, wahai Nuh. Ibaratnya la tuftir kalam ente, jangan main ngomong. Mana azabnya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sombong. Kaumnya Nabi Nuh sudah mulai menantang azab Allah Subhanahu. Mal jawab? Apa yang dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam? Qala innama ya'tikum bihillah. Hanya saja yang dapat mendatangkan azab kepada kalian Allah Subhanahu wa taala. Anda enggak bisa. Lihat dari dua cara bicaranya. Orang yang enggak punya iman sama orang punya. Sekalipun Nabi Nuh seorang nabi, seorang Rasulullah, tapi beliau tidak bilang, ya nanti anak datang kena. Gak ada anak itu gak dipakai. Saya masih ingat guru saya bilang, yang di Hadramut, jangan kebanyakan ngomong aku, bahasa Arabnya anak. Nanti lama-lama sifatnya
nggak berasa ujung-ujungnya kayak sifatnya iblis nanti. Ana, nih aku, banyak aku. Hah? Makanya kan termasuk daripada akhlak katanya kita kalau bicara kita sebut nama kita aja dibanding aku. Misalnya saya ngomong sama orang tua saya manggilnya Abah, Mbak Fikri, insya Allah rencana itu katanya lebih akhlak dibanding saya ngomong saya mau ke sana nih Mbak, tuh kurang pas. Ini masalah akhlak ya. Kembali lagi, Nabi Nuh orang beriman. Jawabannya apa? Yang bisa datangkan azab kepada kalian itu Allah. Huwa Jalla Jalla. Cara jawaban orang beriman sama orang beriman. Ini pasti bisa ini. Kalau orang beriman ada di sampingnya dia pasti ngomong gitu, insya Allah. Kalau orang lagi kurang imannya dia ngomong, pasti bisa ini, rencana kita pasti berhasil ini. Kalau ada orang beriman di sebelahnya, orang beriman akan ngomong insya Allah. Beda. Orang beriman itu akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengaitkan segala urusannya pada kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dapat nikmat, alhamdulillah, mau jalan bismillah, apa aja Allah di bawah Allah. Biasa. Jadi Bapak Ibu juga harus ngingetin kalau ada temannya yang ngomong lagi usaha misalnya, ini pasti laku ini barang ini. Bapak Ibu orang lagi ngingetin dia, caranya gini, insya Allah. Betul? Innama ya'tikum bihillah insya, jika Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, saya nggak bisa datangkan azab. Kata Nabi Nuh, saya nggak bisa datangkan azab. Allah yang bisa. Kalau Allah mau, insya. Kalau Allah mau. Bihillah insya sama artinya insya Allah. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kalau azab itu sudah datang, kata Nabi Nuh alaihi salam, kalian semua tidak ada yang bisa berlepas diri darinya. Gak ada yang bisa selamat dari azab kalau itu sudah. Udah banyak yang cerita-cerita azab Allah itu mestinya jadi pelajaran buat kita. Orang tuh di dunia mau sombong-sombong itu buat apa? Qarun ceritanya gimana? Khasafna bihil ard, ditenggelamin Qarun. Hari ini nih dia nampangin hartanya. Besoknya orang pada bangun pagi, istana Qarun hilang, dipendem. Malam-malam kebuka tanahnya, masuk istananya, tak sak korun-korunnya, hartanya bentuk. Kurang apa ya? Ini cerita-cerita di Quran, ini cerita di Quran di surat Al-Qasas insyaallah. Ini ada ceritanya. Jadi gimana lagi? Sombong-sombong gitu. Bisa rumah kanan kiri nggak kebakaran, rumah dia doang nggak kebakaran. Jadi udah Tapi Bapak Ibu tepat dah ya, makin taat sama Allah, makin nyembah Allah, aman ya. Orang kalau mau patuh sama Allah, mau nyembah Allah, mau sujud sama Allah, fi amanin wassalam, kita aman dan kita selamat insya.
Kata Nabi Nuh, kalau azab itu sudah datang kalian tidak ada yang bisa berlepas diri dari. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam melanjutkan pembicaraannya di surat Hud ayat 34. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Sudah, ini kayaknya nasihatku udah gak manfaat lagi buat kalian, karena kalian sudah nantang azab. Walaupun aku ingin menasihati kalian, tapi kalau Allah tidak menghendaki hidayah buat kalian, Dialah Tuhan kalian, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan hidayah kepada anak keturunan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak orang tua itu kalau yang dia paham, dia mengerti hidayah itu betul-betul hak prerogatif Allah, maunya Allah, dia bisa nangis buat anaknya biar anaknya dapat hidayah. Apalagi kondisi zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, narkobanya luar biasa ya. Sampai kita nonton di berita, oknum aparat aja udah ada yang pakai narkoba. Apalagi orang awam, apalagi yang bukan apa. Ada oknum hakim pakai narkoba. Ya Allah, berarti tidak luar biasa kesebaran. Sampai saya nonton berita itu, kepala BNN-nya cerita, sekarang ini jangan kaget, anak SD, anak TK sudah ada yang pakai narkoba. Ya Allah. Karena mereka dipersiapkan untuk meneruskan. Mana ini? Masih juga tuh orang tua zaman sekarang tuh malas tahajud. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mesti nangis mau minta hidayah buat anak kita. Jangan setelah kena baru kita menangis. Dulu kemana? Keturunan yang soleh itu kebanggaan kita. Ngeri. Belum lagi ditambah sekarang LGBT. Makmur sudah sampai berani mengkampanyekan diri di negara yang mayoritas Muslim. Luar biasa. Dan mayoritas kenanya karena pergaulan. Gak ada itu bawaan dari semenjak lahir itu gak ada. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap orang lahir dalam keadaan fitrah, suci, karena pergaulan. Oh, Bapak Ibu gak tahu anaknya nginep di rumah siapa, anaknya lagi tidur sama siapa. Jadi kalau sekarang ini kondisinya, orang tua ini udah wajib tahajud dan harus nangis. Kalau doa sama Allah harus nangis. Jangan nggak nangis, itu doa kurang semangat. Nangis, tunjukkan rintihan Anda, minta anak Anda diselamatkan sama Allah. Dan yang kedua ini, anak ini supaya terjaga, supaya hidayahnya terjaga dari Allah,
Subhanahu wa ta'ala kasih makanan yang halal. Belum lama saya ketemu pensiunan, salah satu pensiunan pegawai biasa di BUMN. Dia bilang, Alhamdulillah Syekh, anak-anak saya semuanya alhamdulillah bisa benar, karena saya jaga betul duit yang saya bawa buat anak-anak saya. Maaf ini saya bukan ngomongin orang, dia nggak sebut namanya. Ada kejadian salah satu bos, ya, oknum pejabat lah, bosnya istrinya dia cerita sama itu, kalau pulang bawa duit tuh pakai kantong semen yang berapa kilo itu bawa duitnya begitu dulu. Ini kejadian itu, semua anak yang ada jadi, semua anak yang hancur. Hati-hati. Duit gak benar. Ya Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jaga diri kita. Jadi kita mana nih zaman sekarang gitu. Sedikit sudah orang dari sehat bisa dibikin sakit sama nakal-nakal. Jadi hidayah itu dari Allah. Kita mau nasihat kayak gimana juga kalau hidayah nggak datang, nggak nyambung. Nggak paham. Nangis-nangis Bapak Ibu sekalian. Doa tengah malam, ya Allah, anak apa ya Allah, mau nikah. Pasti insya Allah Bapak. Ntar Allah kalau pengen kasih hidayah sama keluarga kita, Allah kasih jalannya. Insya kita tetap berusaha berikan harta yang halal buat anak keturunan kita, insya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keputusannya kepada Rasulnya, kepada utusannya, kepada nabinya Nuh alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Saya langsung lengkap aja. Surat Hud ayat 36. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumik illa man aman. Diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, sesungguhnya lan yu'mina, tidak akan beriman. Kalau sudah menggunakan lan itu sampai yaumul kiamat hukumnya. Lan tidak akan, itu tidak akannya sampai yaumul kiamat. Lan yu'mina, Allah menggunakan lan. Lan kalau masuk kepada fi'lul mudhari' menjadi mansub, jadi jadi fathah. Lan yu'mina. Kalau lam itu memajzumkan mudhari', lam yu'min. Tapi kalau lan yu'mina, tidak akan beriman Allah SWT min qaumik, dari kaummu, illa man aman, kecuali yang telah beriman. Sudah, sekarang ini hidayah sudah gak turun lagi. Allah yang bilang, kecuali yang sudah beriman. Yang belum beriman ini gak bakal dapat hidayah sampai lan illa man, kecuali yang telah beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berapa orang
orang yang beriman saat itu terjadi khilafiyah para alim ulama. Kita pakai pendapat Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan 80 nafar, ada 80 orang saja yang beriman. Dakwahnya ratusan tahun, 950 tahun dakwah, yang beriman cuma berapa? 80. Berarti kalau saya ngambil hitungan 800 aja, saya ngambil hitungan 800 aja, per 10 tahun dapat 1 orang. Gimana kalau kita dakwah, ngajar 10 tahun, muridnya cuma 1? Masih mau ngajar nggak tuh kira-kira? Ngajar di Bintaro aja, misalnya ada ustadz datang nih, datang ke Masjid Bintaro, yang ada cuma 1 orang. Tiap dia datang yang ada 1 orang. Kira-kira tuh ustadz kita berhenti apa enggak? Ada jamaah, dan permisi deh, jamaahnya nggak ada. Hebatnya Nabi Nuh ya? Yang dilihat bukan jamaah, Bapak, Allah. Pendakwah sejati itu tidak melihat hasil apa yang dia dakwah. Pendakwah sejati itu menjalankan apa yang dia harus lakukan, agar dia dipandang Allah sebagai pendakwah yang bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Dulu ada di Jakarta, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ada yang dengar, kalau yang dekat sama kiai-kiai, ada namanya Muallim Syafi'i Azhar rahimahullah. Beliau ini ahli fikih, bapak-bapak ibu. Saya perlu informasikan, di kiai se-Jabodetabek nanya fikih ke beliau, almarhum. Kalau beliau yang sudah manggil, gak ada yang berani nolak kiai-kiai. Itu Ustaz Arifin Ilham, kalau undangan malam nggak mau. Kiai yang undang waktu di Tanah Abang datang dia, kiai saya nggak bisa ngomong. Ini Muallim Syafi'i Azhar disegani oleh semua ulama. Boleh dikatakan dunia masuk namanya. Karena kalau ada tokoh dunia datang pasti datang ke tempat. Dengan nama sebesar ini, tapi yang hadir di majelis itu nggak banyak banget. Ya mungkin segini. Dia bilang apa? Dari muda dia ngajar kita fikih. Apa beliau bilang? Jangankan ada murid, nggak ada murid, rekal ngajarin. Rekal tuh rekal, tempat buat taruh kitab. Nggak ada murid, rekal saya ngajar. Saya nggak ada urusan. Waktunya saya ngajar, saya datang. Rekal saya ada. Berkahnya kayak begitu, Masya Allah. Memang kisah-kisah ini perlu ya, nancepin lagi lah kesemangatan diri kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan Nabi Nuh alaihi salam. Sekalipun sudah tidak ada yang beriman lagi di antara mereka, setelah didakwahkan ratusan tahun oleh Nabi Nuh alaihi salam, kata Allah azza wa jal, fala tabtais bima kanu yaf'alun. Kamu jangan sedih wahai Nabi Nuh, la tahzan, terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap. Sudah, jangan sedih. Artinya apa? Anta ma'allah, kamu bersama Allah. Tidak usah sedih. Jalla Jalal Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta betul sama hamba-hamba yang mau berdakwah di jalan.
Bapak Ibu, ini semua wajib berdakwah. Nggak boleh benar sendiri. Allah nggak demen orang yang benar sendiri. Saya dulu masih ingat dengar cerita guru saya. Beliau cerita dulu di zaman Bani Israel, ya, ada satu kampung. Kampung ini penuh dengan maksiat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat azab, adzibhum, azab mereka. Datang di malaikat azab. Begitu mau azab, ada satu orang lagi zikir sama Allah. Ada satu orang lagi zikir sama Allah, lagi ibadah, gak ikut maksiat bersama mereka di kampung itu. Akhirnya dibalik, ya Allah, masih ada yang menyebut namamu di kampung itu. Azab dia dulu baru yang lain. Kata malaikat, azab ya Allah, dia yadkuruk, dia berzikir padamu, dia berzikir padaku, dia menyembahku, dia taat kepadaku, tapi dia tidak peduli dengan maksiat sekeliling. Harus peduli. Kan Nabi SAW sampaikan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Enggak boleh kamu tahu dosa. Kalau melihat kemungkaran, hancurkan dengan tanganmu. Ini Marok nih bisa, polisi bisa, tentara bisa. Kalau nggak bisa, minimal dengan bisa menasehati. Kalau nggak bisa juga minimal dengan hati, minimal dengan hati. Nggak boleh nggak mau tahu sama sekali. Dengan hati itu gimana? Mendoakan dia agar dia mendapatkan hidayah. Kalau nggak mau tahu sama sekali, tenang. Tuh nggak tahu. Dia dulu azab baru yang lain. Dia zikir tapi dia nggak peduli maksiat sekeliling. Nafsi-nafsi, yang penting ada benar, udah terserah ada orang lain mau nggak benar kayak apa. Oh nggak bisa begitu. Allah nggak demen sama orang begitu. Berarti dia nggak punya jiwa rahmah. Orang yang nggak mau dakwah nggak punya jiwa rahmah di dalam diri. Wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman kalau pakai doa-doa. Kalau nggak pakai ya dipertanyakan keimanan. La ilaha illallah. Fala tatta'is bima kanu yaf'alun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mulai memerintahkan Nabi Nuh dengan tugas yang lain. Tugas dakwah sudah selesai. Nah, sudah tidak usah didakwahkan. Mereka sudah tidak dapat hidayah. Beliau ini Rasul, dapat wahyu seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi ada tugas. Artinya di dunia tugas itu akan selesai. Allah berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wasna'il fulka, bikin kapal yang besar, wahai, bikin kapal yang besar. Gimana cara bikinnya? Ya Rabb, saya nggak pernah bikin kapal ya Rabb. Kata Nabi Nuh. Allah jawab, bi'ayunina wa wahyina. Bikinlah kapal besar itu dengan penglihatan kami, pengawasan kami, bi'ayunina wa wahyina, dan petunjuk kami. Ada nanti kita tunjukin cara. Jadi bikinnya sesuai dengan petunjuk Allah. Ini cakep nih pembahasan. Dengan dua caranya. Bikin kapal dengan pengawasan kami, bi'ayunina. Yang kedua, wawahyina, dengan petunjuk kami. Dua ya. Bapak Ibu ingat dulu ya kalimat dua ya. Bi'ayunina, wawahyina. Dengan pengawasan kami, kata Allah, dan petunjuk kami. Dan dalam membuat kapal ini, wahai Nuh, wala tukhatibni fil ladina zalamu. Kamu tidak usah lagi bicara denganku, mendoakan, maksudnya
innahum mughraqun, sesungguhnya mereka pasti tenggelam semua. Subhanahu. Ini ada yang menarik, tolong perhatikan baik-baik ibu-ibu. Waktu Nabi Nuh nanya, gimana cara bikin kapal ya Allah? Apa jawaban Allah? Bi'ayunina. Ucapin sebentar. Bi'ayunina wa wahyina. Bi'ayunina artinya apa? Pengawasan kami. Wa wahyina, petunjuk kami. Sudah. Pegang dulu ini bahasanya. Pegang dulu ya. Kakak. Bi'ayunina ini gimana? Artinya, kerjanya zikir. Supaya Allah memandang terus dengan Nabi Nuh dengan pandangan rahmat. Wa wahyina, petunjuk Allah, artinya nanti sesuai dengan petunjuk Allah. Kayunya apa, caranya gimana, berapa lebarnya, berapa panjangnya, ikut aturan. Jelas? Ini nanti kita mau tarik sebenarnya hikmahnya. Kita nih hidup ngadepin gelombang-gelombang masalah dunia. Kalau kita pegang dua ini aman kita. Gimana caranya kita hidup? Bi'ayunina, sesuai pengawasan Allah. Gimana caranya? Ibadah, zikir, supaya kita diawasin terus sama Allah, dijaga terus sama Allah. Yang kedua, wahyina, ikutin apa yang Allah petunjuk. Yang Allah bilang halal, yang Allah bilang boleh, kita laksanakan. Yang Allah bilang larang, kita jauhin. Kapal Nabi Nuh kita nggak tenggelam kita di dunia. Ini kisah dalam Quran, bukan dongeng. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kisah-kisah kepada mereka wahai Muhammad agar mereka mau berpikir. Harus dipikirin ini kisah. Banyak hikmah dalam kisah. Bukan begitu aja kisah. Bukan dongeng. Ini bukan cerita peneman tidur ini. Oh iya, berarti sekarang juga kan gelombangnya besar ya. Itu gelombangnya narkoba, maksiat, ajab. Kita bikin kapal buat kita dan anak keturunan kita dan teman-teman kita. Bagaimana caranya bisa masuk di kapal itu? Bi'ayunina. Gimana caranya kita dijaga terus sama Allah, diawasi terus sama Allah? Kitanya ingat sama Allah. Gimana caranya kita aman? Ikutin petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk berangkat ke Jabal Buda. Di tafsir dijelaskan nama jabalnya, bukitnya namanya Bukit Buda. Intinya di bukit bikin. Bukan bikin di darat, bukan bikin di pantai. Orang bikin kapal di mana? Di darat ya. Ini bikinnya di bukit, di atas bukit. Turuninnya nanti gimana? Ya udah sesuai petunjuk Allah dilaksanakan. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya pengen jelaskan ada orang salah paham ya tentang para nabi dan rasul. Ada ihim wa ala nabiyina afdhalus salawat. Banyak orang, gak sedikit orang sekarang bilang nabi sendiri berpolitik. Nabi gak berpolitik. Mana dalil Nabi berpolitik? Para nabi itu ikutin petunjuk Allah, titik. Tidak berpolitik. Politik itu mengambil kekuasaan. Artinya politik. Mencari kekuasaan itu politik. Orang berjuang supaya saya berkuasa gimana nih? Nah, itu politik. Supaya saya ngambil tanggung jawab ini gimana nih? Itu dia berpolitik. Nabi nggak berpolitik. Nabi ikut aturan Allah. Titik. Ada nabi yang berpolitik.
Nabi Muhammad kalau beliau berpolitik sampai Madinah, beliau angkat dirinya jadi gubernur, angkat dirinya jadi presiden. Ada Nabi jadi presiden di Madinah? Ya. Nabi sudah memimpin umat dunia wal akhirat. Nabi ikutin petunjuk Allah. Kalau Nabi berpolitik, itu perjanjian Hudaybiyah nggak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu di Hudaybiyah, Allah perintahkan sama Nabi, yang penting damai, ikutin apa mau mereka. Diikutin semua sama Nabi. Padahal perjanjian Hudaybiyah buat mereka semua itu manfaat. Akhirnya ujung-ujungnya mereka kalah kalau perjanjian Hudaybiyah. Ikutin petunjuk Allah. Umat Islam kalau ngikutin petunjuk Allah nggak bisa dikalahin dengan siapapun, sekalipun kecil jumlahnya. Kenapa kita banyak selalu kalah? Karena nggak ikut petunjuk Allah lagi sekarang. Nggak ikut petunjuk Allah. Para nabi itu ikutin petunjuk Allah. Prinsip perjuangannya ikutin petunjuk Allah. Wahyina. Coba kalau dia kembalikan ke akal Nabi Nuh. Lah, kok Allah nyuruh dibikin di atas bukit ya? Kenapa nggak di bawah aja? Lah nanti terus saya nyalain ini gimana? Tapi ini ceritanya wahyu. Apa yang Allah mau laksanakan? Kayak orang, saya bisnis kalau nggak pinjam ke bank nggak bisa nih. Itu kan akal ente. Allah bilang nggak boleh. Yang haqqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kalau cara bank itu dengan riba ya. Ada juga bank yang tidak dengan riba kan? Kalau caranya dengan riba, yang haqqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah pasti hancurkan yang riba, Allah pasti tumbuhkan, sukseskan sedekah. Sudah, ini ayat Quran. Mau dibantah apanya? Ini petunjuk Allah. Tapi kalau nggak pinjam nggak bisa. Itu kan akal itu. Allah bilang hancur. Banyak orang gunain akalnya. Nah, bismillah dah. Pinjam habis gimana begini? Hancur juga kan? Ada masalah. Hancur juga nanti pasti hancur, pasti. Bukannya pasti hancur. Nggak bisa dilawan ketentuan Allah. Ujung-ujungnya nanti ada kehancuran. Ujung-ujung pasti. Yang lebih serem kalau ngancurin akhlak keluarga kita, wah. Repot lagi deh. Ya Allah. Wa yurbis sadaqat, yang sedekah bakalan dimakmurin sama Allah. Anda punya uang segini, gimana caranya supaya bisnis Anda maju? Ya udah. Yang ada kita pakai, ada kita sedekahin. Numbuhin lewat sedekah, pasti maju, tapi sabar. Tapi pasti. Karena apa? Ini janji Allah. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menguatkan iman keyakinan kita. Karena banyak sekali yang akal ini menolak petunjuk Allah. Disebabkan apa? Akalnya sudah dibisikin oleh iblis, oleh nafsunya. Kalau akal sudah dikuasai nafsu, pasti akal menolak petunjuk Allah. Tapi kalau akal yang menguasai nafsu, akal akan ikut petunjuk Allah. Wa yurbis sadaqah. Ternyata betul Bapak Ibu sekalian. Saya ada kenalan satu kiai. Kiai masih, saya sebut saja namanya karena ini amalan baik. Namanya Kiai Haji Amir Hamzah. Punya pondok pesantren di Buncit. Pondoknya gratis, tidak dipungut biaya. Makan anak-anak semua ditanggung. Awalnya 100 meter. Terus sudah hampir 1000 nih. Mau 1000 apa berapa? Tapi dibuncit tuh ya. Mahal tuh daerahnya. Tapi dia bilang sama anak, kalau ada orang daerah sini yang mau jual rumah, kita beli. Insya Allah kita bisa beli. Dan memang itu kenyataannya. Setiap ada orang mau jual dia beli. Asal ada yang mau jual dia bisa beli. Anak tanya. Kiai, anak kan Ustaz junior lah, bukan senior. Anak minta resepnya nih, antum nih. Ya maksudnya maaf ya, beliau kan nggak banyak undangan seperti anak.
Bisa ini, ibaratnya ada tanah mau dijual, beli. Ini anak ratusan ditanggung sebenarnya. Ada 150 masa. Ajib. Gimana Kiai? Ya anak punya subul itu, anak punya kerjaan. Apa kerjanya Kiai? Banyak. Di antaranya kerjaannya ternyata apa? Dia ngomong. Ya semua dari Allah. Di antaranya dikasih tahu sebabnya. Setiap orang mau bongkar rumah, mau apa namanya, borongan lah gitu ya, itu sama dia. Tapi dianya nggak kerja, dan dia udah punya orang semua. Dan Allah kasih ilmunya memang sama dia. Antum belajar di mana ini? Bangun-bangun rumah? Ya nggak tahu dah. Dari sononya begitu. Insinyur bukan, belajar juga kitab kuning. Karena memang waktu itu dia bangun pondok-pondok ini dibangun sendiri, dia punya ilmu tentang itu, tentang dia punya tukang, dia punya ini, ya udah. Santri 150 itu nggak pernah kelaparan, selalu makan 3 kali itu. Ya sudah, itu kan wayur bis shadaqat ya, percaya nggak percaya? Nah itu sudah contohnya wayur bis sedekah bisa ngangkat orang, selesai kan? Ampun. Tapi orang yang minjem mukanya nggak enak, stres, super, dapat gaji, habis, gaji 50 juta, tinggal 20, tiap gajiannya tak. 20 kebutuhannya dia kelas 50 juta. Berat. Ya insya Allah lah, kalau kita mau taubat dan nasuha, Allah kasih jalan kita untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Kalau kita mau taubat dan nasuha, kita mau ngaku salah, jangan ngebenerin. Ya tapi kan saya dulu urusannya, jangan pakai benerin diri. Udah, bapak ibu bangun tahajud, kita ngomong ya Allah aneh salah. Jangan benerin diri udah. Gak usah benerin diri, gak perlu. Udah ngomong salah. Anak salah ya Allah, sekarang anak terlibat utang ya Allah, anak taubat dan nasuha, anak gak mau utang lagi. Tolong ya Allah kasih jalan, insya Allah Allah kasih jalan ya. Kita taubat dan nasuha. Jangan kita mulai lagi. Mulai lagi bisa lebih hancur dari yang kemarin. Hati-hati. Taubat dan nasuha. Ini baru kehancuran dunia. Allah masih sayang. Ada yang minjem sama rentenir, Allah kasih makin maju. Allah nggak sayang sama dia. Yang Allah tegur, Allah sayang kan? Yang Allah nggak tegur, Allah nggak sayang. Makin jadi dia, makin menghalalkan. Ujung-ujungnya dianya jadi rentenir. Ya salah. Inna lillahi wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Sudah konsentrasi aja sama pembuatan kapal wahai Nuh. Sekarang saya mau sampaikan. Jadi kapalnya diantaranya ulama-ulama banyak mengisahkan. Ini saya bawakan pada Bapak Ibu, kitabnya namanya Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Kisah para nabi yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Lamma istajaba Allah lahu, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan permohonan Nabi Nuh alaihi salam, karena beliau berdoa kepada Allah. Di antaranya doanya Nabi Nuh alaihi salam, qala rabbi inna qaumi kadzabun, ada di surat Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'i minal mu'minin. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan apa yang aku bawa, maka bukalah antara aku dengan mereka suatu pembukaan
Wa najjini, dan selamatkan aku ya Allah, wa man ma'i, dan yang bersamaku, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Maksudnya minta keputusan Allah, dihadiri langsung dari Allah. Di dalam surat Al-Qamar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang doanya Nabi Nuh, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar. Anni, wahai Allah Subhanahu wa taala, maghlubun fantasir. Jadi minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghlub lawan kata ghalib. Ghalib artinya memenangkan, maghlub dikalahkan. Maksudnya ditolak dakwahnya, bukan kalah dalam artian kalah perang. Ditolak sama mereka maksudnya. Bahasa Arab ini tidak semua bisa diartikan secara bahasa. Maghlub maksudnya sudah nggak bisa memenangkan hati mereka yang nggak beriman ini. Yang nggak beriman ini sudah dikuasai sama setan semua. Saya tidak berhasil memenangi hati mereka. Maksudnya ini maghlub fantasir, tolong aku ya Allah. Ini salah satu doa ijabah. Bapak Ibu sekalian, saya ada pernah dengar ceramah dari Syekh Kishk. Bapak Ibu kenal nggak Syekh Kishk? Pernah dengar namanya? Syekh itu arti guru kan? Kishk. Pernah dengar? Ulama besar di Mesir, rahimahullah. Nggak pernah dengar? Kalau artis Indonesia kenal semua. Inna lillahi inna ilaihi. Syekh Kishk ini luar biasa, luar biasa. Beliau itu kalau udah dakwah nih khatib Jumat misalnya di Masjid Bintaro sektor 9 contoh. Beliau kalau udah mau dakwah misalnya khatib Jumat di sini, Jumatan katakan jam 12, jam 7 pagi ini udah macet. Ini khatib jam 12 ya. Jam 7 pagi ini udah macet orang ini di sini. Tuh Syekh Kishk kalau khutbah di Mesir, gimana nggak macet, berani luar biasa. Dulu kan Mubarak itu presiden Saudi, berani betul Syekh Kishk. Dalam ceramahnya kalau ittaqillah ya Mubarak, takut sama Allah ente Mubarak. Luar biasa. Kalau udah beliau teriak begini nih, Ailahumma Allah, adakah Tuhan selain Allah? Itu kan ayat Quran ya. Itu jamaahnya tuh semua ribuan. La ilaha illallah. Ada nangis. Luar biasa sih. Manil Malik Allah, Manil Qudus. Luar biasa. Saya dengar ceramahnya merinding terus ya. Dia bilang, ana sudah tidak takut lagi jadi dai. Madamal khair, selama ini kebaikan, selama ini benar, ana akan sampaikan. Luar biasa. Orangnya a'ma, tidak melihat, tapi ini yang melihat. Syekh Kishk lulusan Al-Azhar. Dia bilang saya bermimpi. Ada cerita mimpinya. Dia mimpi tidur. Waktu tidur dia mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk memakaikan imamah di kepalanya.
pakaikan imamah di kepalanya. Terus katanya Rasulullah, kisik, jangan takut, sampaikan yang benar. Bangun tidur, dia kan gak pakai imamah. Bangun tidur imamahnya udah terpakai. Anak gak mau takut lagi sama saya. Membela kebenaran pasti bisa aja. Wow, biasa kalau udah ceramah itu orang Muslim. Ini mau naik di Mesir gak gampang Bapak Ibu. Di Mesir ini orang pintar semua rata-rata ya, soal agama. Mau dapetin S1-nya aja susah rasanya, apalagi S3. Raja luar biasa Syekh Ishaq rahimahullah. Kembali ke rahmat Allah tahun 95, terakhir jadi tahanan rumah. Awalnya tahanan jeruji besi, tapi beliau berhasil lolos jadi nggak ditahan lagi di jeruji besi. Tahu ceritanya? Jadi dia ditangkap nih, pagi udah nggak ada di sel. Dicari ke rumahnya, ada lagi ngajar di rumahnya. Ditanya, siapa yang membebaskanmu? Allah. Tadi malam mata anak lihat, pintu kebuka, ente pada tidur, anak pulang. Gimana gak hadir ribuan orang kalau beliau khutbah? Kenyataan terbukti karomah. Tadi malam mata anak lihat, pintu kebuka, ente pada tidur, anak pulang. Haji pulang pun di rumah, dia ke kemana-mana. Ras berat ini. Di Mesir ini banyak ulama-ulama yang lurus juga banyak, Bapak Ibu. Berani luar biasa. Syekh Ishaq itu pernah cerita di ceramahnya, tak tahu beliau, tak tahu yang lain. Jadi di penjara Mesir ini kata Syekh Ishaq, ini khutbahnya Syekh Ishaq. Itu ada, dia punya 2 ekor anjing. Belinya dari Eropa. Itu anjing-anjing pemerkosa. Maaf, kalau orang masuk di penjara itu terus dikasih 2 anjing itu, dia akan diperkosa sama. Emang anjing pemerkosa ya? Ada satu syekh, dia bilang, bukan Syekh Ishaq sih, tapi Syekh Ishaq yang ceramah, tapi saya lupa namanya. Syekh itu disebutin namanya, lawan Mubarak ini. Akhirnya dia di penjara. Begitu dia di penjara, ini Syekh hafal Quran, kata saya. Orang lurus, orang ikhlas dalam dakwah. Begitu dia di penjara, dimasukin tuh 2 anjing untuk perkosa dia ini. Aib semua. Benar-benar kalau yang kurang ini perkosa benar betul anjing. Anjing bisa perkosa. Kalau laki lewat dubur, dia bisa ya. Ini anjing terlatih. Syekh Ishaq yang cerita di khutbahnya, saya kan sering dengerin juga. Akhirnya gimana? Sipir penjara bingung, kok nggak ada gonggongan nih. Begitu dilihat, ada Syekh yusalli. Itu Syekh lagi sholat ngadep Allah, anjing di belakangnya ngadep ke pintu. Setiap sipir yang buka pintu digonggong sama anjingnya, berbalik. Ini makhluk ini. Anjing ini makhluk. Kalau orang sudah dijaga sama Allah, begitu keadaannya, kata Syekh. Saya ingat ini maglubun fantasir, saya ingat Syekh Ishaq. Jadi gini, beliau cerita, dulu lagi di Azhar, ada satu dosen, ini dosen paling ruwet dia. Kadang-kadang kalau ngasih ujian, dia nggak ada di buku. Akhirnya anak bangun malam, anak tahajud, anak pakai doa Nabi Nuh, inni maghlubun fantasir. Itu aja yang boleh pakai, inni maghlubun fantasir, inni maghlubun fantasir. Bapak Ibu kalau udah mentok pakai doa ini cakep. Enggak, saya lagi mau berpisah ya. Al-Qamar ayat 10 ya. Allahumma, tambahin aja Allahumma depannya. Allahumma inni maghlubun fantasir. Ya Allah,
Rabbi, kalau nggak Rabbi aja. Rabbi inni maghlubun fantasir. Sungguhnya aku udah nyerah nih. Berarti maghlubun nyerah. Fantasir. Kalau udah mentok-mentok doa ini cakep. Inni maghlubun fantasir. Al-Qamar ayat 10. Kata Syekh Kishk rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau habis tahajud doa-doa ini, anni maghlubun fantasir, anni maghlubun fantasir, anni maghlubun fantasir, tidur katanya Syekh Kishk. Jadi kesaksian beliau orang soleh, mungkin bohong. Saya datang masuk ke tempat ujian, disebutin lagi nomor ujiannya, anda lupa tuh, tapi anda dengerin langsung. Saya duduk di nomor, lupa saya nomor. Kemudian saya lihat itu ada 4 soal, 4 as'ilah, 4 pertanyaan, jawab 3 dari 4 ini. Tuh dosen-dosen di sana kalau udah ditulis jawab 3 dari 4 ini, kita jawab 4-4-nya 0. Jangan sesuai pertanyaan. Saya waktu kuliah di Al-Aqaf University, saya kuliahnya di Al-Aqaf University di Yaman. Itu kalau ada pertanyaan jawab 3 dari 4, kita jawab 4 ya 0 nilainya. Nanti nggak ngikutin pertanyaan. Jawab 3 dari 4 ya jawab 3 aja. Ana lihat itu 4 pertanyaan, ana hafal itu pertanyaan. Begitu ana bangun sebelum fajar, ana tulis itu pertanyaan yang ana dapat di mimpi. Begitu Anda masuk tempat ujian, apakah betul ini? Jadi aslinya Bu, saya Kishk nggak buta. Nanti saya cerita. Begitu Anda masuk di kelas, akhirnya nomornya sama yang dimiliki, asilahnya sama semua, Anda bisa jawab. Allah bantu Anda lewat mimpi. Orang dia dengan gayanya dia cerita, dia ngalamin, jadi orang maksudnya mau dikasih tahu intinya, kita minta tolong ke Allah, Allah bisa aja nolong. Dia dulu masih mudanya pernah di penjara lama, penjara tempat gelap, dikeluarin pas matahari lagi nyorot, langsung matanya jual ini, rahimahullah. Lihat aja di YouTube Syekh Kishk nanti ada. Lihat di YouTube Syekh Kishk, tulisannya Kishk kaf shin kaf. Ya kalau tulis Indonesia Kishk tulis bahasa Indonesia aja, biasa suka ada yang terjemah. Saya jadi ingat kalimat inni maghlubun fantasir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masih betah nggak nih sebentar lagi? Sedikit lagi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Nuh. Doanya banyak, tapi saya persingkat aja. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menanam pohon. Menanam pohon, jadi bukan ngambil pohon yang sudah ada, tapi menanam dulu. Dan menunggunya 100 tahun pohon itu tumbuh. Kemudian akhirnya mengambil pohon-pohon itu dan dijadikan kapal selama 100 tahun. Dan ada juga pendapat yang mengatakan 40 tahun. Ada 2 khilaf. Nanamnya 100 tahun, pakainya 100 tahun, 200. Ada yang bilang enggak, nanamnya sekitar 100 tahun, ngambilnya dan bikin kapal 40 tahun. Ada 2 pendapat. Bukan proses yang gampang ini. Jadi nanam dari awal. Wa qala Muhammad bin Ishaq Ats-Tsauri, seorang ulama ahli sejarah, wa kanat min khashab as-saj. Beliau menggunakan kayu as-saj. As-saj itu dari kayu apa? Kayu jati. Ada lagi riwayat lain
Minas sonaubar. Sonaubar itu kayu pinus. Kayu apa? Pinus apa pinus? Pinus. Saya kenapa jadi kayak orang ini? Pinus. Kayu apa? Pinus ya? Kayu kayak gimana tuh pinus ya? Hah? Oh gitu. Kuat juga kayunya. Oh Pak. Ini ada riwayat kuat. Jadi saya sampaikan aja riwayat yang di dalam kitab ini. Wa huwa nasut Taurat, dan di sini dikatakan itu disebut dalam kitab At-Taurat sebelum Al-Qur'an. Kayunya kayu jati. Ada juga riwayat lain mengatakan, oh enggak, yang disebut pinus ini di kitab Taurat disebut. Menurut ulama kita kan mau pelajari juga kitab. Terus panjangnya kapal itu, ini saya ambil aja pendapat Imam Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu sekalian, kapal itu panjangnya 300 dira. Bidira jad Abi Nuh. Kapalnya 300 hasta. Satu hasta kan segini. Tapi kata Abdullah bin Abbas, dengan tangan Nabi Adam. Dengan hasta tangan Nabi Adam. Ini urusan hasta kan beda. Waktu itu saya pernah cerita Abu Nuwas kan. Nuwas apa Harun Ar-Rasyid Nazar pengen nyembelih kambing yang tanduknya sehasta kalau anaknya laki. Akhirnya dia nggak ketemu, kata Abu Nuwas, banyak kambing yang tanduknya sehasta. Ente kan ngomong sehasta doang kan? Iya, aman udah. Hasta bayi jadi ukur. Itu Abu Nuwas ya. Ini katanya Abdullah bin Abbas, bidira jad Abi Nuh, kakeknya Nabi Nuh, maksudnya Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini tingginya 60 hasta. 60 hasta dalam hadis Rasulullah SAW. Tentunya dengan hasta ukuran tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita kalau zakat itu diperintahkan satu sok. Satu sok itu 4 amdad, 4 mud. Satu mud ini begini, buat tangan begini. Tapi kan ulama sepakat menggunakan ukuran tangan Rasulullah. Akhirnya bukan menggunakan ukuran tangan kita. Nah, sekarang ulama berpendapat untuk amannya 3,5 meter, ibaratnya begitu. Nah ini dengan hasta Nabi Adam ini kurang lebih berapa meter? Kalau 60 hasta. Kalau tangan orang besar itu 60 hasta itu berapa meter Bapak-bapak? Hah? Ada berapa? 40 kali ya? Kurang lebih lah 40 meter, 30 sampai 40 meter. Masya Allah. Jadi tingginya itu, tapi kalau hastanya berapa berarti Nabi Adam? Kalau orang tingginya 40 meter, hastanya berapa? 1. Enggak, hitungannya gitu. 4 meter kali ya? 4 kali 300 berapa? 1,2 kilo berarti ya? 1,2 kilometer. Kurang lebih ini ya. Kita hitungan apa? Raba-raba lah. Salat mi'adirah panjangnya. Kemudian kata Imam Abdullah bin Abbas, arduha 50 dirham. Lebarnya 50 hasta. Tapi dengan hasta dengan Nabi Adam. Kalau kali 4 berarti 200 meter kurang lebih. Kemudian kapal itu punya 3 tingkat. Kapal itu punya 3 tingkat. 3 tingkat. Tingkat pertama ke tingkat kedua 10 hasta. Itu kalau kali 4 40 meter. Tingkat kedua ke tingkat ketiga 10 hasta. Tingkat ketiga sampai atapnya 10 hasta.
kapal itu seperti bola, tertutup. Jadi atasnya juga tertutup. Kebayang ini Bapak Ibu. Karena kan banjirnya dari atas juga nanti. Jadi kayak kapal selam. Jadi tingginya 30 hasta kalau dengan 3 tingkatnya. Pintunya ada 3. Pintunya ada 3. Pintu buat masuk di bawah itu. Kemudian pintu dari tingkat pertama ke tingkat kedua, dan pintu tingkat kedua ke tingkat di tengah. Sudah kebayang Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkat pertama diperuntukkan untuk semua binatang. Semua binatang di tingkat pertama. Manjangan, gajah, macan, kucing, semua di tingkat pertama. Kalau binatang yang nggak ikut, nggak ada sekarang. Karena semua yang ikut kapal itu satu pasang. Ontak satu pasang maksudnya. Kuda satu pasang. Nanti saya cerita gimana itu pasangan-pasangan itu bisa masuk. Nanti saya cerita. Nah, tingkat kedua untuk Nabi Nuh dan orang beriman, untuk manusia. Tingkat ketiga untuk sebangsa burung, untuk sebangsa burung. Tingkat ketiga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bikinnya di bukit. Waktu bikin di bukit 300-an tahun. Umatnya Nabi Nuh kangen yang kafir. Coba lihat. Ini mana lagi nih orang nih? Tumpen nih gak dakwah lagi nih. Kangen juga nih. Kangen sama ceramahnya Nabi Nuh. Dia naik ke atas. Naik ke atas cuma ngapain? Mau ngeledek Nabi Nuh doang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yasna'ul fulka." Dan ketika Nabi Nuh alaihi salam sedang apa? Sedang membangun kapalnya. Sebentar lagi saya beresin ya. Ini waktunya sudah overload. Hah? Pakai bahasa keren yang salah. Sekarang lagi musim. Jadi akhirnya apa? Wa yasna'ul fulka kullama marra alaihi mala'un min qaumih sakhiru minhu. Itu yang pembesar-pembesar umatnya Nabi Nuh naik ke atas cuma buat mencela Nabi Nuh. Tahu mereka mencela? Hadis Nabi SAW mengabarkan, kata Rasulullah, mereka mencela Nabi Nuh. Di antara celaan mereka adalah, "Ya Nuh, surta najjaran ba'da an kunta nabiyya. Ya Nuh, safina 'ala al-jabal." Apa itu maknanya? Kita paham semua nih. Nunduk-nunduk ini. Ya Nuh, surta najjaran, kamu sudah jadi tukang kayu. Ba'da kunta nabiyya, dulu nabi, udah jadi tukang kayu sekarang. Lihat coba. Ya Nuh, safina 'alal jabal. Ya Nuh, bikin kapal di bukit. Maksudnya dicela gila, dicela. Na'udzubillahi min. Tapi Allah melarang Nabi Nuh untuk menanggapi mereka. Bikin terus. Saya mau lanjutkan, tapi nggak sekarang. Bagaimana pembuatan kapal itu dan alatnya apa saja? Ternyata bukan hanya kayu untuk membuat kapal itu, tapi ada campuran besi. Mana ayatnya dan bagaimana cara mengambil besinya? Apa semuanya? Insya Allah saya akan sampaikan pada episode akan datang. Dan bagaimana proses banjir itu mau datang? Nabi Nuh kapan naiknya ke atas bawa umatnya, apa semuanya, insya Allah episode akan datang.
insyaallah. Bapak Ibu sekalian, ini majlis Qasasul Anbiya ini, kisah para nabi ini ternyata alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur kepada Allah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Jadi saya ini lagi merapikan juga buku-bukunya insyaallah. Dan alhamdulillah sekarang bukan masjid Bintaro aja sektor 9, sekarang ada masjid di Malang, Jawa Timur sudah minta bulan acara Qasasul Anbiya di Malang, Jawa Timur. Nanti kita mau buka di beberapa tempat lagi insyaallah. Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul. Barakallahu fina wa fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhukum fillah Fikri Thariq. Wa nastaudiukumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu